B3, B5 berapa, B6 berapa. Ini hitungannya ya. Jadi kalau gampangnya gini, yang paling mudah nanti lihat PD2 ya. Saya lihat PD2 dulu di sini. PD2 terhadap B4 yaitu 40%. Terus ke B3-nya adalah 23% dan ke B5 23% ya. Seimbang ya. Kemudian ke B2 nya 7%, B6 7%, ini total 100%. Menurut Profit List ya. Nah, ini yang kita hitung nanti. Jadi hitungannya adalah dengan mengkombinasikan beban yang seperti ini, maka kita mendapatkan beban maksimum yang terjadi pada kasus ini adalah 89,71 kilonewton atau sekitar 9.000 sekian kilogram. Nah, ini ya. Jadi ini nanti kita pakai contohnya. Kita bisa pakai ini atau nanti kita hitung sendiri tergantung bebannya. Proporsinya ini tadi 40%, 23, 23, 7. Jadi ini nanti sudah 30, 40, jadi 100%. Nah, ini ya. Berikutnya, ini penjelasan terkait hal yang sama. Cuma di sini ada satu hal di sini, ada HE. Nah, HE ini adalah ketebalan efektif. Ya, menurut Esveld ya, menurut Esveld menggunakan perusahaan Audemars tahun 1949, kita bisa menghitung H ekivalen. Karena apa? Tadi ada balas dan ada subbalas. Ya. Kalau ketebalannya itu dijumlahkan, sementara karakteristiknya beda, itu nggak bisa equal ya. Misalnya ada balasnya 30, subbalasnya 20. Tebal total balas berapa? Bukan 50 ya. Tapi harus kita hitung H ekivalennya. Caranya menggunakan ini. Ya. Menggunakan rumusan yang ada di sini, yaitu merupakan perkalian antara 0,9 dengan penjumlahan sesuatu. Penjumlahan sesuatunya adalah ketinggian balas atas ya, dikalikan dengan faktor ini tadi. Ini ada faktor modulus elastisitas ya, balas atas dibandingkan tanah dasar, dan juga ketinggian balas bawah. Ini pangkat 3 ya, pangkat 3 balas bawah dibagi dengan tanah dasar. Jadi kita bisa menghitung H ekivalen. Nanti kita hitung, ada contohnya ya. Kemudian tanah dasar kalau menurut Clark ya, tekanan yang terjadi pada titik tertentu ya, kita lihat di sini pada kedalaman Z ya. Tekanan pada kedalaman Z ini rumusannya seperti ini, dengan memasukkan faktor lebar dan panjang dari bantalan serta tekanan kontak yang terjadi. Ya, kita dapat rumusan dari Clark. Nah, intinya gini nanti. Bagaimana beban sebesar ini, terus kemudian sampai di bawah bantalan itu sekian, dan sampai di tanah dasar itu sekian. Jadi kurang dari 2 kg per cm persegi. Ya, ini sedikit sekali lebih besar daripada 2 kg per cm persegi kalau ini 20 Newton. Ya. Ini sekitar 2 kg lebih dikit. Nah, ya. Oke, contoh ya. Ini analisis beban strukturnya kayak apa? Nah, kalau menurut Pak Edi ini ya, kita lihat di sini. Ini misalnya tipenya R54. Kita sudah tahu kan R54 itu artinya apa? 54 kg per meter. Nah, ya, tipe rel R54 itu dari beratnya ya. Beratnya adalah 54,4 kg per meter. Ya, karena ada 2, berarti beratnya adalah per meter ini ya adalah 108,8 kilo. Nah, padahal kita konteksnya bicara 60 cm atau 0,6, sehingga beratnya adalah sekian. Sementara pada satu segmen ada sebuah bantalan yang beratnya adalah sekitar 200 kg per buah. Kalau pakai rigid ya, atau beton semen ya. Kalau kayu mungkin lebih kecil ya. Nah, ini pakai ton misalnya ya. Nah, beban ini yang harus kita hitung, yang akan membebani. Nah, ini lihat ini bebannya. P ya, jadi W berat kereta
Nah, berat kereta ditambah berat rel ditambah berat bantalan dibagi luasan bantalan, maka kita akan mendapatkan PA-nya sebesar sekian, 18,46 Newton per sentimeter persegi. Nah, H efektif kita hitung. Nah, misalnya dalam kasus ini ada yang balasnya 30, subbalasnya 15 misalnya. Ekuivalennya berapa? Kalau Anda jumlah langsung kan 45. Padahal enggak. H ekuivalennya sebesar 53. Nah, jadi H yang dipakai adalah 53 cm. Nah, kemudian kita hitung H ini kita masukkan ke rumus ini tadi, Clark tadi ya. Untuk Z, nilai Z ini 53,01. Kita mendapatkan besaran sebesar 4,6 Newton per cm persegi, which is sangat kecil. Jadi kalau kita menggunakan metode Clark, yang terjadi adalah sudah masuk syarat ya, aman. 0, berarti 4,6 Newton itu 0,4 kg per cm persegi. Sudah di bawah 2 kg per cm persegi seperti yang dipersyaratkan. Tapi kita kontrol dengan metode BOF. Nah, BOF atau CNR ya. Saya bisa hitung di sini dengan rumusan letusannya segini. Maka kita mendapatkan besaran tegangan yang terjadi pada tanah dasarnya adalah sebesar 9,1, which is aman juga, artinya 0,9 kg per cm persegi, lolos ya. Jadi dengan ketebalan 30-15 itu fine ya untuk balas dan subbalasnya. Bagaimana dengan metode area dan Talbot? Ini kelihatan di sini hitungannya ketemunya adalah 20 Newton per cm persegi. Nah, ini sebetulnya kalau kita stick pada aturan yang 2 kg per cm ini nggak masuk. Jadi ya solusinya harus ditebalkan sedikit ya. Ini adalah kalau dijadikan kilogram Anda apa namanya bagi dengan 9,8 ya. 9,8 maka Anda mendapatkan sekitar 2,4 something ya, 2,4 kg per cm persegi. Di mana itu sedikit lebih besar dari persyaratnya dari 2 kg per cm ini. Kalau merasa aman ya jalan terus, kalau enggak ya Anda harus tebalkan. Misalnya Anda tebalkan subbalasnya dengan tadi 30-15 ganti 30-20 dicoba ya, pasti aman masuk di sini. Nah, itu contoh ya. Jadi ini contoh bagaimana kita mengontrol ketebalan balas yang metode perancangannya sih sudah ada di PM, itu gampang, tinggal pokoknya berapa semua khusus jalan kereta api ya, jalan kereta api perancangannya gitu, main standar sudah ada ini gitu, tinggal gambar ya. Tapi Anda kalau mau TA-nya ini harus dikontrol semua ya, baik misalnya rel, sambungan rel itu harus Anda kontrol semua dikaitkan dengan perhitungan-perhitungan yang berlaku. Sampai sini ada pertanyaan? Aman, Pak. Baik. Ya, aman ya, nggak ada ya. Oke, lanjut. Nah, kita lihat ada apa ini slide lagi. Oh, ini adalah metode stabilisasi balas, konsep-konsepnya saja ya. Nanti detailnya pasti Anda harus menggunakan rumusan mekanika tanah ini nanti ya. Tapi ini konsep-konsep aja ya. Jadi kalau untuk mengatasi apa namanya penurunan dari bantalan, maka yang diperkuat hanya di bawah bantalan saja. Itu prinsipnya ya. Entah itu dengan pengisian material yang lebih kuat, diberikan geotextile di situ. Nah, kemudian kalau menahan gaya lateral, naruhnya di sebelah kanan kiri. Ya, ini secara konseptual, detailnya Anda harus hitung sendiri nanti. Kemudian bagaimana kalau kombinasi antara gaya lateral dan penurunan? Ya, ini kita covering dari bawah ya, seperti ini. Sedangkan kalau untuk penghanyutan material, pengotoran debu terkait dengan elastisitas ya dari balas, kita perlu memberikan perkuatan atau penutupan yang seperti itu sehingga debu tidak masuk ataupun tanah tidak masuk ke dalam
badan dari balas. Ya, ini konsep-konsep stabilisasi balas yang jadi. Kalau mengatasi mud pumping, nah, mud pumping ini material bawah itu jangan sampai masuk ke badan jalan, terlebih-lebih masuk ke permukaan. Ya, permukaan itu nanti kejadiannya kayak gini ya. Kita lihat, saya tunjukkan ini ya. Ini bentuk-bentuk lain tipikal bahasa ini. Ini mengulang ya, ada dua soalnya gambarnya diulang lagi nih. Syarat material dan seterusnya. Anda bisa lihat di sini. Nah, ini yang saya multi tie temper ya, LMTT ya, pecok ya. Istilah mesin pecok di situ semacam ada tangan dari besi yang mengaduk bawah bantalan dan mengangkat bantalan dengan kereta api itu sendiri. Jadi kalau menggunakan mesin relatif cepat, kalau manual untuk mengangkat rel. Anda bisa bayangkan rel diangkat caranya kayak apa. Nah, itu dengan orang-orang yang sangat kuat itu